Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak Adik, semuanya bagaimana sehat? Saya sebagai Kepala Desa beserta masyarakat Desa Simagali merasa senang kedatangan adik-adik mahasiswa kesehatan untuk memberikan edukasi dan penyuluhan di desa kami. Assalamualaikum Bapak, terima kasih Bapak Fikri selaku Kepala Desa Sinar Galih telah mengizinkan kami dan rekan-rekan kami untuk melakukan penyuluhan kesehatan di desa ini. Baik, karena waktunya sudah mulai siang, maka kami akan mulai saja ya Pak. Baik, untuk adik-adik saya persilahkan. Sebelumnya, Ibu atau Bapak ada yang memiliki riwayat penyakit diabetes tidak? Saya, Nak. Lalu yang Ibu rasakan bagaimana, Bu? Kadang saya lelah, cepat haus, tidak enak makan, berat badan saya menurun, BAK saya terganggu. Iya Bu, itu termasuk tanda-tanda penyakit diabetes. Dan di sini saya akan menampilkan video penjelasan diabetes. Selamat menonton. Apakah kalian pernah dengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Diabetes, atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis, adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi, bagaimana sih caranya gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya di darah kita? Di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosin trifosfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di tubuh. Jika sudah terdapat cukup jumlah glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau di otot sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama glikogenolisis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Diabetes, kondisi di mana jumlah glukosa sangat tinggi di darah, dapat dibagi menjadi dua tipe. Pertama, diabetes tipe 1, di mana sistem imun badan kita menyerang sel di pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Sedangkan, diabetes tipe 2 adalah di saat pankreas memproduksi cukup insulin, tetapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi di mata, saraf, gusi, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Bahkan di beberapa kasus, penderita diabetes bisa mengalami sesuatu yang bernama diabetic foot, berakibat syaraf di kaki yang rusak dan membuat kita tidak akan merasakan luka di kaki. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan infeksi dan bisa diamputasi. Ada baiknya kita rajin periksa ke dokter untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kita juga bisa mulai berolahraga dan mengurangi konsumsi gula. Nah Ibu Bapak, kami sudah menayangkan tentang diabetes. Sekarang Ibu Bapak apa sudah mengerti tentang diabetes dan bahayanya? Saya ingin bertanya, Dek. Kebetulan ibu saya juga mengalami penyakit diabetes, namun tidak mau dibawa ke rumah sakit. Pengennya di rumah saja, yang alami seperti daun-daunan. Apakah bisa sembuh ya? Saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak siapa sebelumnya? Dengan Bapak Yoga. Di orang tua Bapak atau Ibu Bapak sebelumnya pernah ke rumah sakit? Tidak. Iya Pak, tapi tidak mau minum obat atau tindakan pengobatan di rumah sakit. Katanya takut, pengennya yang alami saja. Sebaiknya Ibu Bapak, orang tua Bapak melakukan tindakan apa yang dokter arahkan, seperti minum obat, melakukan tindakan pengobatan, karena kalau hanya dengan yang alami, bahkan kita lihat di Google mungkin ya, atau melakukan yang disarankan yang bukan dari ahlinya bisa bahaya karena tidak tahu apa yang terkandung di dalamnya, Pak. Nanti Bapak coba bicarakan baik-baik dengan ibunya ya. Baik deh, terima kasih. Baik Pak, sama-sama. Apakah ada yang mau bertanya lagi atau mungkin sharing-sharing boleh Pak, Bu? Saya mau nanya, Nak, emang benar ya kalau mempunyai penyakit diabetes tidak boleh banyak makan nasi putih?
Iya benar Bu, karena masyarakat pada umumnya meyakini jika mengkonsumsi nasi sangat dihindari bagi penderita diabetes mellitus. Mungkin karena hal ini dikarenakan nasi putih memiliki karbohidrat tinggi dan memiliki indeks glikemik yang tinggi. Ibu bisa mengganti nasi putih dengan gandum, oatmeal, kentang, nasi merah juga bisa Bu. Oh, seperti itu ya, Nak. Baik, terima kasih, Nak. Ya Bu, sama-sama. Nah, Ibu Bapak, apakah semuanya sudah jelas? Di sini kami juga menawarkan kepada Ibu Bapak yang ingin melakukan pengecekan diabetes dan pengobatan diabetes bisa dilakukan di Puskesmas Sinar Galih dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Ibu Bapak bisa langsung ke Puskesmas Sinar Galih. Nah, sekarang saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.